Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zuka Hairunisa, biasa dipanggil Zuka. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak dan kegiatannya lebih banyak mengurus anak dan juga sebagai psikolog freelancer. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas suatu topik gitu ya. Di sini saya mengambil topik tentang quarter life crisis karena saya sendiri juga sempat mengalami quarter life crisis. Nah, apa itu quarter life crisis? Ada yang sudah pernah mendengar? Mungkin teman-teman psikolog sudah banyak yang pada tahu sih apa itu quarter life crisis. Tapi ada juga mungkin yang bahkan baru mendengar istilah ini. Nah, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Untuk itu disimak baik-baik ya. Jadi quarter life crisis atau saya sebut KLC ya, adalah suatu fase atau periode dalam kehidupan seseorang di mana ia mulai mempertanyakan kembali apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, biasanya ciri-cirinya nih ditandai dengan pertama, dia ada perasaan cemas atau bingung atau ragu gitu ya tentang kehidupan yang dia jalani saat ini atau keputusan yang telah ia ambil sama ini, apakah sudah tepat gitu ya, apakah sudah merupakan hal yang terbaik dalam hidupnya gitu. Nah, biasanya juga orang-orang yang mengalami KLC ini cenderung membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang memiliki rentang usia yang sama dengan kita. Misalnya dia melihat, oh si A enak ya, sudah sukses, sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan, gaji yang besar, atau jabatan yang tinggi gitu. Sementara saya masih gini-gini aja nih gitu. Atau dia melihat si B, enak ya, sudah menikah, sudah punya anak, kehidupan yang bahagia, sementara saya masih gini-gini juga nih gitu. Nah, dia ada perasaan-perasaan kayak terjebak atau stagnan gitu. Dia merasa dirinya tidak berkembang gitu. Nah, dari situ akhirnya banyak tuh yang muncul kayak dia jadi kurang bersemangat, kurang termotivasi, terus juga merasa kayak kok hidup saya gini-gini aja gitu ya. Nah, banyak juga diantaranya yang akhirnya merasa tidak happy gitu dengan apa yang dia jalani sekarang gitu. Siapa aja sih seorang itu dikatakan mengalami quarter life crisis? Nah, jadi memang umumnya orang yang mengalami KLC itu cenderung dialami di rentang-rentang usia sekitar 20 sampai dengan 35 tahunan. Tapi memang berdasarkan penelitian banyaknya tuh cenderung terjadi di usia sekitar 25 sampai dengan 30 tahunan, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk konsep dari KLC sendiri itu sudah ada dari lama ya. Kalau kita tahu ada teorinya Erikson gitu, membahas tentang early adulthood crisis atau midlife crisis. Nah, sebenarnya sama aja, hanya saja ada di perbedaan istilah gitu. Kalau sekarang nih generasi milenial cenderungnya mengenal dengan istilah quarter life crisis. Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah KLC merupakan suatu fase atau suatu keadaan yang normal dialami, karena memang hampir semua orang di fase-fase tersebut cenderung mengalami. Bahkan di beberapa sumber disebutkan juga bahwa KLC justru diperlukan untuk sebagian besar orang agar mereka bisa menemukan titik balik dari fase tersebut seperti itu. Nah, apa aja sih penyebab dari seseorang itu mengalami quarter life crisis? Ada beberapa faktor gitu ya yang menyebabkan seseorang itu mengalami KLC itu. Biasanya kita tahu ya, kalau di usia-usia sekitar 20 tahunan sampai dengan 30 tahun itu kan merupakan masa peralihan ya, peralihan dari usia remaja ke usia dewasa awal, di mana dalam setiap tahapan usianya itu ada semacam tuntutan atau tanggung jawab yang harus diemban dari orang tersebut gitu. Misalnya saja ada tuntutan untuk harus sudah lulus kuliah, harus sudah menikah, harus sudah memiliki pekerjaan gitu, dan lain sebagainya. Nah, adanya tuntutan-tuntutan tersebut gitu ya, ditambah lagi dengan faktor yang ada dari lingkungan juga, itu membuat seorang itu cenderung rentan mengalami KLC gitu. Karena dia merasa dia tidak sanggup memenuhi berbagai macam tuntutan yang ada, sehingga dia kayak bingung sendiri, cemas sendiri, seperti itu. Nah, di samping itu juga adanya peran pengaruh sosial media juga cukup berpengaruh ya dalam membuat seorang itu mengalami KLC gitu. Karena kan dari situ kan kita banyak terkoneksi dengan teman-teman lama gitu. Teman-teman lama, terus juga mungkin beberapa artis atau beberapa tokoh-tokoh yang membuat kita kadang pengen gitu hidup seperti mereka gitu, yang kita rasa itu cenderung sukses dan lebih bahagia gitu.
Sebenarnya ada banyak banget teori yang menjelaskan tentang KLC gitu. Nah, di sini saya salah satunya membahas teori dari Oliver Robinson. Oliver Robinson ini cenderung banyak meneliti tentang KLC. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan seorang itu mengalami quarter life crisis. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan lock-in atau terkunci itu. Jadi di sini ditandai dengan adanya perasaan yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri tadi. Ada perasaan galau, cemas tentang kehidupannya, mulai bingung tentang tujuan hidupnya dan segala macam. Nah, itu berarti masih masa di fase lock-in. Nah, untuk tahapan yang kedua itu adalah tahapan spiration atau breaking out atau timing out itu. Nah, dalam tahap ini biasanya merupakan tahap yang cukup emosional gitu yang dialami oleh seseorang. Jadi dia mulai perlahan-lahan sedikit menyadari adanya hal yang harus dirubah dalam diri dia gitu. Perlahan-lahan kadang juga orang tersebut cenderung mulai menarik diri nih dari lingkungan sosial yang sekiranya tidak nyaman ia jalani. Mulai kayak memberikan jeda untuk diri dia sendiri untuk merenung gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Biasanya juga di tahap ini dia sudah mulai menyadari tentang kayaknya ada sesuatu nih yang harus ia lakukan gitu. Mulai menyadari bahwa dia mengalami KLC. Nah, untuk tahapan yang ketiga itu ada namanya tahap exploration. Tahap exploration itu ditandai dengan sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran baru gitu. Sudah mulai adanya pemikiran baru, bahkan beberapa orang diantaranya itu mulai melakukan gebrakan baru atau mulai melakukan action yang memungkinkan dia keluar dari zona nyamannya dia, yang memungkinkan dia untuk terlepas dari kegalauan-kegalauan tersebut gitu. Jadi dia udah dapatkan keyakinan baru atau komitmen baru, pemikiran baru, dan dia mulai melakukan hal-hal yang baru gitu, yang tadi yang saya sebutkan, yang membuat dia mulai terlepas dari KLC. Lalu yang keempat itu ada tahapan rebuilding gitu. Nah, di tahapan rebuilding ini biasanya orang tersebut sudah mulai nyaman, sudah mulai settle gitu dengan kondisi dia saat ini, dengan komitmen baru yang ia ambil gitu. Dia sudah mulai yakin gitu ya, sehingga dia sudah mulai tidak mengalami kegalauan lagi nih. Kalaupun misalnya dia mengalami kegalauan lagi, dia sudah kayak ada reminder gitu dalam dirinya untuk saya sudah mengalami ini dan saya tidak akan mengalami ini lagi karena begini gitu segala macam. Nah tadi kan saya sudah mengatakan ya bahwa sebenarnya KLC itu merupakan hal yang normal, hal yang wajar dialami oleh sebagian besar orang di fase-fase usia tersebut. Akan tetapi juga butuh adanya penanganan agar fase KLC ini tidak berlanjut berkepanjangan seperti itu. Nah, untuk itu apa aja sih yang mesti dilakukan gitu ya untuk mengantisipasinya? Nah, yang pertama itu adalah kita bisa mulai dengan mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Kita mencoba menggali lebih dalam apa aja sih kemampuan yang saya punya, apa aja sih kelebihan yang saya miliki gitu ya. Kemampuan apa yang unggul yang saya punya gitu, sehingga dari situ bisa kita kembangkan lebih lanjut apa yang mesti saya lakukan. Nah, ini nyambung nih dengan kiat yang kedua gitu, yaitu membuat action plan. Nah, dalam KLC sendiri membuat action plan itu cukup dapat membantu seorang untuk bisa lebih mudah terlepas dari KLC, karena dia sudah lebih tahu kan dari potensinya dia, dari apa yang ia miliki itu, dia mesti tahu nih apa aja sih yang mesti saya lakukan gitu. Nah, dia mulai tuh membuat rencana-rencana gitu ya, baik itu rencana bulanan, rencana tahunan dan segala macam. Kalau dalam POY sendiri kan setelah party itu kan ada ya, kita diminta untuk membuat action plan gitu, action plan harian, mingguan ataupun bulanan. Nah, itu sebenarnya cukup membantu kita juga dalam mengarahkan tujuan kita sehingga kita lebih fokus. Nah, seperti itu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya terbiasa membuat resolusi tahunan gitu sebagai reminder buat saya gitu, apa yang mesti saya lakukan. Juga sebagai evaluasi juga gitu ketika saya tidak bisa memenuhi hal tersebut, apa nih yang mesti saya lakukan lagi gitu. Nah, untuk kiat yang selanjutnya itu adalah dengan kita bergabung di circle atau di kelompok sosial yang memang positif gitu. Nah, di sini bisa dilakukan dengan kita banyak terlibat di dalam kelompok belajar gitu, atau kelompok kajian, atau kelompok orang-orang yang memang memiliki visi dan misi sama dengan kita, sehingga kita mendapatkan banyak dukungan, banyak masukan dari orang-orang tersebut gitu. Dan sebisa mungkin memang lingkungan yang positif ya, yang memang memberikan banyak inspirasi buat kita gitu.
jangan malah gabung di kelompok-kelompok orang yang memang kita nggak nyaman di situ, atau yang memang cenderung senang membandingkan atau senang ngomongin orang gitu. Ya kita di samping itu juga selain mencari kelompok sosial yang positif, kita juga bisa melakukan berbagai macam hal-hal baru gitu ya. Kita bisa mencoba hal-hal baru yang itu positif buat diri kita. Seperti misalnya ketika gabung di grup belajar, kita bisa nanti suatu saat mengikuti seminar atau mengikuti training gitu ya, secara langsung kita mendapatkan ilmu. Atau misalnya kita ikut pengajian gitu, yang mana kita tuh bisa dapat banyak pencerahan dari situ gitu. Nah, untuk kiat yang keempat nih, menurut saya sendiri sih merupakan kiat yang paling penting di antara beberapa kiat lain yang telah saya sebutkan, yaitu adalah bersyukur. Nah, bersyukur sendiri itu kan konteksnya luas banget ya gitu. Bersyukur bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya kita mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Entah itu bisa dari kesehatan, kita memiliki keluarga yang support, kita memiliki pasangan yang bisa mengerti kita memiliki banyak hal yang ada dalam hidup kita yang bisa kita syukuri. Nah, di samping itu juga selain melihat ke bawah juga, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini penting banget ya, karena bisa jadi apa yang kita lihat orang lain sukses, atau kita lihat orang lain itu mapan dan sebagainya, belum tentu mereka tuh bahagia, belum tentu mereka tidak mengalami kegalauan juga yang sama yang seperti kita rasakan gitu. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak perlu mengikuti standar kita sama halnya dengan standar orang lain tersebut gitu, sehingga kita juga tidak merasa terbebani atau stres sendiri. Oke, nah dari penjabaran yang sudah saya berikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman semua tentang apa itu KLC. Nah, bisa jadi mungkin saat ini kita sudah tidak mengalami fase KLC tersebut ya, tapi ada beberapa orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang mengalami. Nah, dari penjabaran tersebut mudah-mudahan bisa memberikan gambaran serta masukan ya tentang bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak berlangsung berlarut-larut seperti itu. Nah, untuk topik kiasi sendiri mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.